Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Hernando Ari, kiper Timnas Indonesia, cukup terbebani rasa bersalah atas blundernya saat melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menanggapi hal ini, pelatih Sintayong mengambil sikap untuk memberikan waktu 2 hari kepada sang pemain untuk mengevaluasi dirinya sendiri. STI pun yakin Hernando yang dikenal sebagai pemain cerdas mampu bangkit dari kesalahannya. Jadi hari ini dan besok saya tidak akan berbicara apa-apa dulu karena Nando adalah salah satu pemain yang bisa berpikir. Jadi 2-3 hari kemudian pasti Nando bisa kembali normal. Jelas STI. Menanggapi blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari, pemain Timnas Indonesia Justin Hubner memandangnya sebagai kesalahan. Namun terlepas dari itu, pemain yang kini berkostum Cerezo Osaka itu enggan menanggapinya secara berlarut. Selain Hubner, para pemain lain juga turut membantu menaikkan mental Hernando yang terlihat begitu terpukul usai kebobolan untuk kali kedua. Lebih dari itu, pemain Cerezo Osaka mengatakan Timnas Indonesia harus bisa menang atas Filipina dalam laga selanjutnya. Sebab kemenangan akan menempatkan skuad Garuda berada dalam putaran ketiga ajang tersebut. Hubner sendiri mengatakan Timnas Indonesia akan berusaha tampil menggila dalam laga melawan Filipina. Dia pun optimis Timnas Indonesia dapat bangkit dan meraih kemenangan. Pelatih Timnas Irak Jesus Casas lagi-lagi memuji performa Timnas Indonesia. Meski mereka unggul, Irak sempat kesulitan di babak pertama. Bahkan Indonesia sempat mendominasi pada babak pertama pertandingan kemarin. Sampai-sampai secara terbuka pelatih Irak Jesus Casas mengatakan tidak ingin lagi berjumpa Timnas Indonesia pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun begitu, dia berharap Indonesia akan lolos ke putaran ketiga. Sebab di mata Jesus Casas, Indonesia telah berkembang dengan bagus. Pada duel terakhir dia merasa Indonesia cukup merepotkan anak asuhnya. Namun Irak mampu menemukan jalan untuk pada akhirnya meraih kemenangan. Indonesia memulai permainan dengan baik yang membuat kami sulit menerapkan high press. Itu tidak mudah buat kami, jadi mungkin itu alasan kami sempat kesulitan di babak pertama. Semoga Timnas Indonesia lolos. Saya tidak berharap ketemu tim kalian untuk ketiga kalinya, tapi semoga lolos. Cuma jangan sampai kita satu grup lagi. Tegas Jesus Casas. Menyusul kehadiran Calvin Verdong di Timnas Indonesia, kini sudah ada 4 pemain yang berposisi asli sebagai bek kiri, yakni Sein Patinama, Pratama Arhan, Nathan Chuaon, dan juga Calvin Verdong. Dengan Nathan yang belakangan ini dipasang jadi gelandang, itu berarti ada 3 pesaing di pos tersebut. Melihat situasi ini, Sein Patinama memilih melihat aspek positif. Ia ingin belajar dari Calvin dalam meningkatkan kualitas sebagai bek kiri. Pemain 25 tahun itu pun berpendapat persaingan merupakan hal yang biasa dalam sebuah tim. Ia pun siap berusaha maksimal untuk menempati pos reguler di bek kiri Timnas Indonesia. Untuk Timnas Indonesia, saya siap main di posisi apapun. Ini negara saya. Persaingan di dalam tim adalah hal yang normal di klub ataupun tim nasional. Ini normal. Jelasin Patinama. Seperti yang kita ketahui, Vietnam tidak bisa lolos dengan perjuangan sendiri. The Golden Star butuh bantuan dari Filipina. Vietnam sendiri akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jika menang melawan Irak dan Indonesia kalah dari Filipina. Daskal sendiri sadar bahwa mereka jadi harapan bagi publik Vietnam. Untuk itu pelatihnya Stan Viet pun menerima dengan tangan terbuka dukungan dari publik Vietnam agar Filipina bisa menang melawan Timnas Indonesia. Jika kita menang pada laga terakhir lawan Indonesia, maka Vietnam punya kans untuk lolos. Kita punya peluang untuk melakukan itu. Namun Indonesia adalah tim yang kuat, jadi semuanya sangat sulit. Tegas Stan Viet. Timnas U20 Indonesia tumbang dari Timnas U23 Panama dengan skor 0-4 dalam lanjutan laga grup B Toulon Cup 2024 di Stade de la Tre de Tassigny. Ini adalah kekalahan kedua Garuda Nusantara setelah sebelumnya pasukan Indra Syafri juga kalah 0-3 dari Ukraina. Hal ini membuat Jens Raven menyoroti perbedaan usia yang terlampau jauh antara kedua tim. Karena memang Panama menurunkan tim U23 dengan rata-rata pemain kelahiran 2001 dan 2002.
Sedangkan timnas U20 Indonesia mayoritas diisi oleh pemain berusia 18 tahun atau angkatan 2005 ke bawah. Lebih lanjut, John Straven mengatakan dirinya akan mengambil pelajaran dari turnamen Toulon Cup ini. Kami adalah tim muda yang banyak sekali potensi, tetapi perbedaan usia terlalu besar buat kami. Panama adalah tim yang berkualitas. Jelas John Straven. Nasib kurang baik dialami oleh timnas Indonesia efek kalah 0-2 dari Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Di mana timnas Indonesia harus turun 2 posisi dari peringkat 134 dunia ke 136 dunia. Timnas Indonesia turun 2 posisi efek kehilangan 5,7 poin di ranking FIFA. Saat ini perolehan angka timnas Indonesia di ranking FIFA adalah 1,097 poin. Ironinya, ranking FIFA timnas Indonesia dilewati sang tetangga Malaysia yang di luar dugaan berhasil menahan tim peringkat 100 dunia Kirgistan dengan skor 1-1. Keberhasilan itu pun membuat Malaysia mendapatkan tambahan 2,81 poin. Tambahan poin di atas membuat perolehan angka skuad asuhan Kim Pan Kun menjadi 1097,35 angka. Alhasil Malaysia pun naik 3 posisi dari peringkat 138 ke 135 dunia. Sementara kemenangan skuad asuhan Kim Sang Sik Vietnam pun mendapatkan tambah 10,38 poin. Tambahan poin itu membuat skuad The Golden Star Warriors naik 1 posisi dari peringkat 115 ke 114. Ketum PSSI Erick Thohir bereaksi setelah mengetahui kualitas Liga Indonesia ternyata kalah jauh dengan Thailand bahkan masih di bawah Filipina. Melihat kondisi Liga Indonesia saat ini, Erick Thohir menegaskan jika dirinya akan segera melakukan memperbaiki Liga Indonesia. Erick Thohir sendiri mengaku tidak menyalahkan siapapun atas kondisi kualitas Liga di tanah air yang mana masih kalah jauh dengan negara tetangga. Namun dirinya menekankan agar semua pihak benar-benar serius untuk melakukan perbaikan Liga agar jauh lebih baik kualitasnya. Sementara itu langkah terdekat yang jajarannya akan lakukan adalah 1 tahun ke depan akan melakukan bongkar-bongkar dan bersih-bersih untuk transformasi Liga.